Ya, dan pemirsa kami ajak Anda untuk membahas pertandingan babak pertama yang saat ini tengah rehat. Sudah bergabung bersama kami salah seorang pemilik, maksud kami pengamat sepak bola, Kesit Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Bung Salam David. olahraga, Bung Kesit. Salam olahraga. Indonesia unggul di babak pertama ini 1-0, Bung Kesit. Apa tanggapan Anda? Iya. Ya, saya kira ini babak pertama dijalani oleh timnas Indonesia dengan sangat baik ya. Kita mampu mengendalikan permainan, walaupun memang banyak peluang yang dimiliki, baru 1 gol yang tercipta ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya, yang memang kita jarang sekali mendapatkan peluang karena mendapatkan tekanan. Kali ini memang peluang-peluang itu lebih banyak, dan tentunya ketika peluang-peluang banyak tercipta, maka harapan untuk bisa hadirnya gol ini akan lebih terbuka ya. Tadi kita lihat bagaimana Marcelino dengan ketenangannya mampu memberikan keunggulan bagi Indonesia 1-0, dan kalau kita lihat secara umum permainan Indonesia di babak pertama memang menurut saya sudah terlihat rapih ya. Tidak terburu-buru. Tadi Calvin Verdong di menit-menit akhir juga sempat mendapatkan peluang, kemudian Ragnar juga sempat mendapatkan peluang. Artinya bahwa apa yang diterapkan oleh Sinteyong, apa yang dilakukan oleh para pemain, menurut saya pola ini sudah berjalan dengan baik ya. Tinggal fokus dan konsentrasi saja yang tidak boleh hilang, karena Arab Saudi juga mampu melakukan tekanan dan memberikan ancaman yang cukup serius di pertahanan Indonesia. Baik, ini kalau kita lihat ini kan, ini banyak peluang-peluang sebenarnya untuk bisa masuk gitu. Ya. Yang barusan saja di replay itu, ada lihat ya di layar ya. Iya. Ya baik, nah itu Iya, kita lihat peluang-peluang seperti ini tadi itu sebenarnya banyak tercipta sebenarnya ketika setelah pasca gol yang pertama ya. Tapi apa yang anda lihat? Kenapa justru malah tidak masuk ya, tidak menghasilkan gol? Iya. Iya, inilah permainan. Artinya banyak faktor yang menurut saya akhirnya membuat peluang-peluang yang tercipta itu tidak bisa menghasilkan gol semuanya ya. Tapi ada 1 gol yang kemudian tercipta dari Marcelino. Tadi kita lihat juga bagaimana Arab Saudi juga sangat hati-hati ya. Mereka sangat rapat sekali menjaga pergerakan setiap pemain Indonesia ketika para pemain Indonesia sudah masuk di area penalti Arab Saudi ya. Kemudian juga salah satu yang membuat tadi sejumlah peluang tidak bisa dieksekusi menjadi gol, salah satunya memang menurut saya masih ada kesan terburu-buru dari para pemain ya. Calvin Verdong misalnya tadi memang itu sudah baik sekali dia lakukan first time ya. Tapi kalau tadi ditahan aja sedikit kemudian ditekuk, mungkin ceritanya akan berbeda ya. Tapi itulah permainan. Yang jelas bahwa Indonesia mampu melakukan pertandingan pertama dengan sangat baik. Baik, tapi apakah ini juga jadi faktor tuan rumah begitu? Ini menjadi salah satu pendorong. Ya, saya pikir dukungan dari para supporter juga ikut memberikan pengaruh yang besar bagi para pemain Indonesia. Setidaknya motivasi mereka semakin berlipat ganda kan. Mereka tentunya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk para supporter, untuk masyarakat Indonesia. Setelah pertandingan menghadapi Jepang, Indonesia ya boleh dibilang menjadi bulan-bulanan, dan kita harus menderita kekalahan 0-4 ketika itu. Ya, kalau kita lihat juga mungkin waktu pertandingan melawan Arab Saudi yang waktu tandang ya, itu kita juga diakhiri dengan imbang, padahal artinya kita seharusnya bisa memenangkan juga pada saat itu. Nah, apa antisipasi yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk menjaga atau bahkan menambah kemenangan ini? Ya, yang pasti bahwa setelah Arab Saudi tertinggal 0-1 ya, mereka pasti akan lebih terbuka ya, mereka akan lebih agresif. Seperti yang ketika mereka perlihatkan pada saat tampil di kandang sendiri dan kebobolan lebih awal dari Indonesia ketika itu. Artinya ada pengalaman berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, situasinya sama seperti ketika pertandingan tandang, Indonesia unggul lebih dulu dan Arab Saudi mulai bermain terbuka. Artinya fokus para pemain Indonesia di lini pertahanan saya kira harus lebih baik lagi ya di babak kedua. Kemudian juga serangan balik yang dilakukan oleh Indonesia ya, transisi dari bertahan ke menyerang ini juga harus dilakukan lebih tenang lagi ya, lebih terkoordinasi lagi, sehingga peluang yang dihasilkan ini akan mampu memberikan gol tambahan. 1-0 masih menurut saya masih belum aman ya, tapi paling tidak Indonesia sekarang sudah
ya mungkin sedikit lebih tenang karena sudah bisa menciptakan 1 gol di babak pertama. Baik, nah itu memang yang Anda katakan tadi bahwa transisi dari bertahan kemudian kembali menyerang lalu kemudian untuk bertahan lagi ini kan harus memiliki konsistensi, arti kekuatan dan ketahanan juga. Nah ini tentunya bagaimana cara meramunya gitu, Sintayong apakah dia akan perlu mengganti seperti pemain-pemain yang kemudian di bangku cadangan untuk ditambahkan atau memang dengan orang yang ada saat ini di babak kedua akan bisa lebih dilakukan begitu? Iya, sebenarnya transisi dari bertahan ke menyerang itu di babak pertama tadi sudah diperlihatkan dengan baik ya. Bagaimana kemudian Indonesia mampu melakukan counter attack dengan menciptakan sejumlah peluang ya. Saya kira di babak kedua para pemain yang saat ini diturunkan masih akan tetap dipertahankan oleh Sintayong, artinya karena mereka pace-nya sudah dapat gitu, feel-nya sudah dapat. Semangat mereka untuk bertanding juga sudah terlihat begitu baik ya. Tinggal bagaimana mempertahankan konsistensi permainan ya, kemudian juga bagaimana lebih tenang dalam melakukan serangan balik dan kemudian memanfaatkan peluang ketika Indonesia berada di garis pertahanan dari Saudi Arabia. Seperti yang di babak pertama ya, itu sudah baik dilakukan, cuma mungkin lebih tenang aja, ketenangan yang dibutuhkan oleh para pemain Indonesia di babak kedua dengan tidak terburu-buru ketika mendapatkan peluang. Baik, ketenangan ini kita coba pernah juga melihat waktu pertandingan melawan Jepang, Bahrain juga. Pernah ke Jepang juga, waktu pada saat Jepang juga ketika kita berusaha untuk bermain agak sedikit terkontrol, ditahan agak di belakang, justru malah kita lebih kendor begitu. Nah, apakah menurut Anda ini harus harus ada sesuatu kejutan yang harus diberikan oleh Sintayong? Mungkin apakah formasi berubah ataukah apa yang sebab kita sudah sangat ingin menang sekali. Tapi kalau bobo lagi seri lagi repot waduh sayang banget gitu. Iya. Yang jelas keunggulan 1-0 sudah diraih oleh Indonesia di babak pertama. Jadi saya katakan bahwa 1-0 belum aman ya, karena Arab Saudi pasti akan berupaya untuk menyamakan kedudukan, bahkan kemudian mencoba untuk membalik keadaan ya. Artinya konsentrasi para pemain Indonesia itu harus lebih baik lagi dibandingkan di babak pertama. Lini pertahanan juga harus lebih fokus, lebih solid. Kemudian ketika ada kesempatan untuk melakukan transisi, melakukan counter attack, ini supportnya juga harus cepat gitu ya. Tadi kita lihat beberapa kali serangan balik dilakukan, tapi kan Rafael Strijk harus bekerja sendirian begitu ya. Atau Ragnar Oratmangun juga harus menghadapi 3 pemain back dari Saudi Arabia. Artinya di babak kedua mungkin harus lebih terkoordinir lagi, harus lebih cepat lagi ya support yang diberikan oleh lini kedua dari Indonesia. Oke, Bung Kesit, sebelum kita lanjutkan dialog ya, kita lihat dulu ini gol berkelas dari Marcelino Ferdinand tadi yang membuat Indonesia memimpin 1-0 atas Arab Saudi di babak pertama. Kita lihat. Ya, laga Indonesia versus Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno berjalan ketat. Indonesia bermain menyerang dari awal laga. Dan itu tampak tadi sangat-sangat tipis sekali. Indonesia sempat punya peluang emas di menit ke-9 ini. Rafael Strijk yang ada di situ. Hanya tinggal berhadapan one-on-one dengan kiper Arab Saudi. Namun tendangannya masih melebar. Ya, masih melebar. Nah, ya, Arab Saudi sendiri bukannya tanpa peluang ya. Melakukan strategi counter attack. Tim Arab Saudi beberapa kali mengancam. Dan inilah gol yang tadi dihasilkan oleh Marcelino. Dan beberapa kali memang mendapat peluang lainnya tetapi memang masih saja melebar. Indonesia, dan di saat permainan Indonesia meningkat, Justin Hubner harus mendapatkan hukuman kartu kuning setelah mengangkat kaki terlalu tinggi untuk membuang bola. Indonesia akhirnya memimpin di menit ke-31, umpan tarik dari pemain FC Dender, Ragnar Oratmangun, berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Marcelino. Indonesia memimpin 1-0. Laga semakin seru, Indonesia terus berupaya menggempur pertahanan Arab Saudi. Namun baiknya pertahanan Arab Saudi membuat skor tetap 1-0 atas keunggulan Indonesia hingga jeda babak pertama.
Ya, sekarang kita sapa dulu rekan Jen Cahyani di Stadion Gelora Bung Karno untuk melihat antusiasme supporter saat ini. Jen, seperti apa antusiasme supporter ketika dapat 1-0? Ya, David dan juga pemirsa, tentu saja riuh semangat para supporter ketika tadi Marcelino Ferdinand berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Tentu saja sangat ramai sekali, sangat kencang sekali. Tadi saya juga ada di dalam ya, David dan juga pemirsa, dan tentu saja ini menjadi semangat baru ya bagi timnas Indonesia dan juga supporter untuk mengharapkan timnas Indonesia ini dapat mengungguli timnas Saudi Arabia di sini. Dan saat ini sedang istirahat ya untuk nantinya menuju ke babak kedua. Ini para supporter banyak yang sedang beristirahat ya, sedang minum dulu, makan dulu. Nah, David dan juga pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu supporter yang familiar nih di sini nih. Halo Bapak. Nah, ini Bapak Dharma yang sekaligus juga calon gubernur Jakarta. Pak Dharma, ini nonton sama siapa aja dan bagaimana tadi kesan untuk melihat pertandingan babak pertama, Pak Dharma? Nonton sama kawan-kawan setelah selesai belusukan. Dan kesannya apa? Kemajuan daripada permainan timnas itu jauh lebih kelihatan tersusun rapi dibandingkan ketika melawan Jepang yang lalu. Dan saya memprediksikan 2-0 untuk Indonesia. Jadi tinggal satu lagi di babak kedua. Itu. Oke. Nah, kalau Pak Dharma sendiri pemain favoritnya siapa sih, Pak? Pemain favorit saya, Marcelino. Marcelino yang tadi ngegolin ya Pak ya? Betul sekali. Karena kita cinta produk Indonesia. Oke, siap Pak. Selamat menonton lagi. Terima kasih banyak. Semoga enjoy terus dan bisa menang Indonesia ya Pak Dharma. Terima kasih banyak Pak Dharma. Itu dia David dan juga pemirsa. Ternyata yang menonton ke sini bukan hanya supporter yang biasa saja ya, tapi banyak juga ya public figure dan tokoh publik lain yang tentu saja bersemangat, antusias untuk datang langsung ke Gelora Bung Karno untuk menonton pertandingan malam ini timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi. David. Iya, Jen, memang banyak sekali tentunya penggemar, termasuk bahkan tadi ada Pak Jokowi. Kalau Anda sempat bertemu sapa, ada Pak Jokowi ikutan nonton bersama dengan cucunya. Baik, terima kasih Jen Cahyani sudah melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno. Ya, dan pemirsa kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan Bung Kesit. Ya, Bung Kesit, kalau Anda sendiri, Anda masih bersama kami, Bung Kesit? Halo? Iya, baik. Iya. Baik. Bung Kesit, Anda sendiri memprediksi kira-kira angkanya berapa nih skornya? Ya, ini pertandingan pastinya bakal semakin panas ya di babak kedua. Indonesia sudah unggul 1-0, ini harus dipertahankan ya. Tapi lagi-lagi babak 1-0 masih belum aman ya di tengah tekanan yang juga pasti akan datang dari Saudi Arabia. Saya memprediksi skornya 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Mantap, karena melihat bahwa nggak mungkin Arab Saudi akan membiarkan 0 gitu ya. Pasti akan menyerang balik begitu ya. Iya, pasti mereka akan terus berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Oke, tapi sejauh ini kalau dari pandangan Anda, ketika Indonesia kemudian kebobolan, apakah kebobolan gawang Indonesia itu memberi efek secara psikologis kepada para pemain yang kemudian mengubah ritme permainan mereka? Ya, biasanya seperti itu ya. Ketika tekanan bertubi-tubi datang, kemudian gol balasan tercipta, itu situasinya kan akan sama seperti ketika skor masih 0-0. Dan biasanya ketika lawan berhasil menyamakan kedudukan, itu spirit dari tim lawan akan meningkat. Sebaliknya yang kebobolan akan ya sedikit drop gitu ya, karena tekanannya pasti akan jauh lebih tinggi. Mudah-mudahan aja ini tidak terjadi ya. Artinya Indonesia akan mampu meredam setiap serangan yang dilakukan oleh Saudi Arabia, dan kemudian juga Indonesia bisa menambah gol. Ya syukur-syukur kita bisa menambah gol. Saudi Arabia tidak mampu untuk bisa menciptakan gol, sehingga kita betul-betul aman dengan hasil yang bisa dicapai nantinya begitu. Betul. Nah, ini kalau kita lihat ini gambar terkini replay dari corner kick Arab Saudi, ini memang cukup agak mengkhawatirkan, tetapi ini kita berharap bahwa Arab Saudi tidak bisa menekan Indonesia, artinya Indonesia boleh kemudian mengambil alih permainan dan kembali menekan ke arah sana. Kita lihat ini menantikan corner kicknya, masih ada protes dari
tim Arab Saudi. Bila kita lihat, nah tampaknya, nah ini sementara hujan juga masih mengguyur, kita lihat seperti apa Indonesia mempertahankan gawang. Ini memang, wah untungnya memang pertahanan kita tadi baru langsung menyeruak ke depan ya Bung ya. Anda melihat? Iya, kalau di babak pertama memang JHCS tampil begitu baik. Rizky Ridho juga tampil sangat luar biasa ya. Justin Hubner walaupun tadi ada kartu kuning yang harus diberikan dari wasit, tapi memang itu buah dari upaya Justin Hubner ya, tanggung jawab dia terhadap areanya untuk bisa jangan sampai kemudian diterobos oleh lawan. Wah ini sengit sekali, ini terkini nih Bung Kesit, ini gambar saat ini. Ya ini sebuah serangan balik yang tadi dilakukan oleh Indonesia ya. Nah ini adalah tadi adalah peluang yang dimiliki oleh Rafael Strijk, tapi ada dorongan yang kemudian dilakukan oleh Rafael Strijk sehingga dia dianggap melakukan pelanggaran. Kaki, ya. Memang sempat kakinya menghantam kaki lawan. Ya. Ada tackling yang dilakukan oleh Rafael Strijk. Baik, bagaimana Anda melihat permainan barusan ini? Mungkin Anda bisa memberikan komentar. Ya, yang pasti bahwa Indonesia sedikit di atas angin lah ya, artinya dengan keunggulan yang sudah diraih 1-0, tapi lagi-lagi bahwa skor ini belum aman. Kita lihat bagaimana tadi agresivitas yang diperlihatkan oleh Saudi Arabia dalam upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan. Ini juga harus betul-betul diwaspadai oleh Indonesia ya, di babak kedua harus lebih fokus, harus lebih berkonsentrasi, dan yang pasti di babak kedua upayakan untuk bisa menciptakan atau menambah gol lagi untuk mengamankan posisi keunggulan yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Baik, ini kan harus targetnya adalah 3 gol ya? Atau 3 poin. Atau 3 poin? 3 poin maksudnya ya? Iya, 3 poin. Apakah menurut Anda dengan situasi seperti ini kita bisa meraih 3 poin ini? Ya, kalau Indonesia tampil secara konsisten, saya pikir kemenangan bisa diraih ya pada malam hari ini. Untuk dan bisa kemenangan memang maju menjadi, terus nih ya? Ya, kemenangan memang jadi sesuatu yang harus diraih oleh Indonesia untuk memelihara peluang untuk kembali membuka peluang persaingan di grup C. Karena saat ini kan Indonesia berada di posisi paling buncit ya dengan 3 poin. Artinya kalau Indonesia bisa menambah poin penuh dengan tambahan 3, maka Indonesia akan mendapatkan 6 poin dan kesempatan untuk naik ke peringkat keempat itu sangat terbuka. Kalau Indonesia bisa mempertahankan keunggulan di pertandingan malam hari ini. Aduh, itu yang kita harapkan dan kita doakan sama-sama. Kita dukung saat ini. Bung Kesit Handoyo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News malam hari ini. Selamat malam, selamat menyaksikan pertandingan. Terima kasih. Ya.